Nah, iya. Harganya juga lumayan. Oh, Anak iya, iya. saya saja nggak pakai susu laktogen. Wah, anaknya bapak saya tidak pernah minum susu Nggak laktogen. pernah, Ini dia sapi. ASI. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini sapi laktogen. Kemudian kalau ini kawinnya kawin suntik atau kawin kawin beneran, Pak? Kawin beneran ini. Ada bapaknya. Ada bapaknya ini. Bapaknya di mana? Ada di sini. Sudah dijual kayaknya, Pak. Wah, Ya, berarti ini sapi sudah janda ya? sudah janda berapa kali. Oke, teman-teman, ini sekarang kita menuju kebunnya Pak Kadek Suka. Katanya beliau itu mempunyai indukan sapi yang melahirkan anak kembar. Maksudnya melahirkan sapi kembar. Katanya kebunnya di sebelah sini. Ya. Halo Pak Kadek, selamat pagi. Pagi, Pak. Oh iya, ini saya dengar Pak Kadek katanya punya sapi kembar. Gimana itu Pak Kadek? Betul sapinya kembar? Betul, Pak. Ya. Ini induknya, dia umur kehamilan itu hampir 1 tahun itu, Pak. Saya tunggu. Sebelum lahir itu dalam waktu 1 bulan sempat keluar lendir, tapi belum beranak. Saya kasih pindah di tempat yang luas. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian keluar satu anak, selang 5 menit keluar lagi Nah, satu anak. terus ini Pak, kalau misalkan punya sapi kembar itu induknya enggak kewalahan kalau menyusui? Kalau induknya, kalau artinya dipikir juga memang agak kewalahan, tapi saya jaga stamina induknya, yaitu saya kasih di minumnya itu saya kasih gula merah, campuran gula merah. Oh, gula Dan merah. makanannya pun bentuk kacang-kacangan, Oh, kayak gamal, kacang-kacangan yang merambat-merambat, rumput-rumputan yang merambat itu. Jadi dia jenis-jenis kacang-kacangan. Jadi itu bisa untuk menambah air susunya. kemudian ini sapinya kan punya anak kembar. Apakah itu punya anak kembar memang direncanakan, ataukah maksudnya apakah ada resep-resepnya atau dibaca-bacai atau di bagaimana? Apa memang secara kebetulan Pak? Wah, kebetulan, Pak, karena saya saja enggak tahu. Karena barusan kali ini ini pun induk barusan kali ini dia melahirkan anak kembar. Jadi sebelumnya belum pernah. Yang saya pelihara juga barusan kali ini, Pak. Oh, barusan kali ini ya sampai punya sapi yang melahirkan anak kembar. Berarti kalau menyusui itu tetap dibantu Pak ya? Dibantu dengan susu apa gitu, atau hanya induknya saja yang menyusu atau gimana? Kalau saya bantu juga anaknya, karena saya pikir kurang untuk air susunya, terbatas. Tapi saya pakai susu alami, yaitu air leri. Saya pakai air leri untuk menyusui anaknya. Saya pakai, cuman karena kondisinya juga sehat, saya lihat, jadi saya stop. Jadi kayaknya sudah bisa air susunya saja, induknya sudah bisa mencukupi. Karena kayak kemarin itu sampai menetes airnya di teteknya, kelebihan, Pak. Kelebihan ya? Kelebihan. Jadi syukurlah, artinya dengan konsumsi kacang-kacangan dan ditambah minum dengan gula merah, tambah banyak, Pak. Ya. Berarti berkat ada punya anak kembar, akhirnya dia diberikan asupan, yaitu asupan yang enak ya, yang nikmat. Iya, Pak, jadi terjaga stamina. Iya. Karena biasa kan kalau stamina tidak terjaga, kadang-kadang salah satunya ada yang lemah. Iya, sudah pasti, Pak. Tetapi untuk sapinya Bapak yang keduanya itu
Tetap sehat ya, normal. tetap sehat Pak. Cuman beda sedikit, ada beda memang apa dari warna, segi warna beda. Oh. Tapi besarnya sama Pak. Kemudian proses lahirnya tuh kalau punya sapi kembar tuh gimana itu Pak? Prosesnya Apa ndak rumit atau gimana itu? sebenarnya tidak rumit karena ini kan sapi, jadi dia bisa untuk melahirkan anaknya dengan sendirinya, Ya. terus tidak ada kesulitan waktu itu. Hmm. Lahir satu, selang berapa menit lahir lagi. Setelah bersih yang satu, satunya lagi dibersihkan sama induknya, akhirnya berdiri. Dan saya cuma bantu dengan air leri itu untuk anaknya. Untuk pertama sekitar 6 hari saya pakai Pak. 6 hari saya kasih susu leri, air leri itu anaknya. Kemudian kalau pemberian susunya itu yang digunakan apakah menggunakan ember atau gimana itu Pak? Saya pakai dot, Oh, dot bayi ya? dot bayi itu Pak. Ya. Oh, jadi ketika diberikan dot ndak lari? Dia ndak lari karena kan belum terlalu kencang Oh, iya, larinya. Jadi belum liar, saya tangkap, jadi saya minumkan, saya pegang Pak, saya minumkan 1,5 hari itu artinya kalau dia mau menyusui satu dot, satu botol saya kasih minum. Nah, setelah lagi haus lagi saya kasih lagi gitu Pak, sampai 1 botol itu habis. Oh, berarti kan biasanya kalau anaknya itu sembunyi Pak ya? Sembunyi Pak. Sembunyi. Jadi maksudnya kalau dia waktunya menyusui itu berarti harus ditunggu biar dia muncul atau otomatis dia akan muncul ketika dipanggil? Dia akan muncul kalau dia merasa lapar. Oh, begitu. Ya. Jadi induknya juga akan memanggil kalau merasa air teteknya itu, air susunya itu kencang, maksudnya banyak, membengkak itu teteknya. Jadi ketika sudah terbiasa diberikan air susu menggunakan dot, jadi tidak susah Pak ya? Mungkin dia sudah akrab mungkin. Iya, tidak susah Pak. Kemudian kalau ini kawinnya kawin suntik atau kawin beneran Pak? Kawin beneran ini. Ada bapaknya. Ada bapaknya ini. Bapaknya di mana? Ada di sini? Sudah dijual kayaknya Pak. Wah, Ya, berarti ini sapi sudah janda ya? sudah janda berapa kali ya. Ya. Berarti yang anak yang satunya bapak yang fokus memberikan dot, jadi yang satunya itu fokus sama induk ya? Iya, artinya gantian mereka itu Pak. Oh. Jadi gantian, misalkan yang pertama dulu menyusui, besoknya bisa jadi yang kedua yang menyusui di induknya. Nah, yang manapun yang menyusui saya biarkan, yang tidak menyusui saya pegang, baru saya kasih minumkan susu. Oke, kemudian ini kan saya sempat dengar-dengar dari teman bahwa katanya bapak tuh mempunyai sapi kembar. Kemudian saya tanya-tanya kebunnya di mana ya. Saya coba-coba iseng-iseng jalan, saya lihat kayaknya di sini. Jadi saya tadi singgah. Jadi mungkin seandainya direncanakan, saya ingin sih lihat bagaimana proses ngedotnya itu. Tapi kan nanti bisa dibuatkan video yang lainnya lagi. Iya Pak. Karena saya lihat ini anaknya sudah mulai sembunyi Pak ya? Sembunyi, sudah 3 hari Pak sembunyi. Jadi dia kalau ada orang datang, dia pasti langsung menyelinap. Oh iya. Waktu 3 hari, umur 3 hari masih di sini, dia belum sembunyi. Tapi sekarang sudah pintar menyelinap. Untuk rekan-rekan yang beternak lainnya, selama ini ada nggak yang sudah pernah mempunyai indukan sapi yang melahirkan sapi kembar Pak? Sudah ada 1 orang pernah, dia juga kembar, cuma karena kurang perawatan. Pertama perawatannya segi keamanan, itu segi keamanan, karena di sini kan sapi artinya kurang untuk di kandang, jarang sapi yang di kandang di sini. Oh iya. Jadi kalau ada binatang kayak anjing itu bisa saja untuk memangsa itu anak sapi. Oh iya. Jadi itu dari segi keamanan. Untuk dari segi perawatan. Iya, perawatan juga ya. Iya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kita lihat kondisi anak sapi, kalau memang
masih lemah kita bantu dengan susu. Kalau bisa susu yang dibeli Lactogen pernah Oh, saya pakai, Lactogen. Pak. Oh, berarti susu bermerek juga ya? Woi, bermerek Lactogen. Harganya juga woi lumayan. Oh, Anak iya, iya. saya saja nggak pakai susu Lactogen. Wah, anaknya bapak saya tidak pernah minum susu Nggak Lactogen. pernah, Ini dia sapi. ASI. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini sapi Lactogen, Pak. Nah, tapi setelah 2 hari saya kasih air leri. Hmm. Air leri yang baru dinanak tuh, yang masih hangat-hangat, saya kasih garam, saya minumkan. Oh. Akhirnya mulai kencang dia, jadi dia liar. Jadi sekarang sudah sehat, normal ya? Ya sudah normal, Pak. Mudah-mudahan selamat dan induknya juga selalu staminanya terjaga gitu. Ya intinya berarti itu sapi selain keamanannya, perawatan juga harus diperhatikan Pak ya? Perawatan itu yang apalagi kan induknya menyusui 2 anak. Iya. Jadi karena biasanya kan kalau misalkan sapi tidak terlalu dirawat kan ada juga yang anaknya lemah, sedangkan induk yang melahirkan 1 anak saja kalau anaknya tidak diperhatikan lemah juga, apalagi kalau 2. Iya, betul. Jadi ini merupakan suatu kesyukuran atau keberuntungan buat Bapak ya, mempunyai anak sapi indukan yang mempunyai 2 anak langsung kembar. Berarti ini anaknya setelah besar nanti mau dipakai bibit atau mau dijual atau gimana? Saya pakai bibit, Pak, karena ini betina semua, Iya, jadi iya. saya kembangkan. Oh, iya, Jangan iya. sampai ada yang ikut induknya. Oh iya, yang Rahimnya ikut induknya, jadi bisa saja kembar lagi nanti anaknya. iya, mudah-mudahan Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan sapinya selalu sehat. Nah, kemudian terima kasih Pak atas informasinya. Kemudian untuk proses ngedotnya nanti mungkin kita bisa bikin video selanjutnya mengenai bagaimana proses pembuatan air lerinya itu. Iya, iya. Karena ini kebetulan juga saya sekedar iseng-iseng lewat tadi ketemu ya, sekedar singgah saja. Iya, Pak. Jadi terima kasih banyak Pak sudah memberikan informasi. Terima kasih, Pak. Jadi mudah-mudahan sapinya sehat selalu, orangnya juga sehat. Iya. Dan kita semua diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang melimpah. Oke Pak.